Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Sehat? Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harap kalian sehat-sehat saja ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Dan Ibu berharap kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Ibu sudah mengirimkan link presensi melalui chat Zoom. Silahkan kalian isi selama pembelajaran Ibu berlangsung. Dan Ibu berharap kalian tidak membagikan link tersebut ke grup kelas. Dan Ibu sangat percaya pada kalian. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai teks prosedur, kemudian teks laporan hasil observasi, dan kali ini kita akan membahas mengenai ceramah. Jadi di dalam teks prosedur berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur mengandung cara dan tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Sedangkan laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari di dalam teks ceramah? Sebelum itu, siapa yang mengetahui apa itu teks ceramah? Ayo, siapa? Saya Bu, izin menjawab. Ya, Mbak. Ya, silahkan. Ya, jadi teks ceramah itu adalah karangan yang berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada halayak ramai. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya Mbak Pia jawabannya. Kemudian tentu kalian sering berkesempatan untuk mendengarkan ceramah. Nah, di mana biasanya kalian menjumpai seseorang itu melakukan ceramah? Siapa yang tahu? Saya, Bu, mohon izin menjawab. Ya, silahkan Mbak Lili. Ya, jadi saya sering mendengar ceramah ketika berada di tempat ibadah, kemudian di sekolah, di kampus, maupun tempat seminar. Ya, bagus sekali Mbak Lili. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks ceramah. Ya, baik, kita mulai mengenai materi teks ceramah. Sebenarnya apa sih itu teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan halayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Sedangkan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah disampaikan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya atau disebut dengan pakar, dengan media penyampaian baik secara langsung seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Liana, maupun tidak langsung. Media secara langsung seperti kita mendengarkan ceramah dengan bertatap muka di sekolah, seminar, lingkungan masyarakat, dan juga sebagainya. Kemudian media tidak langsung, yaitu melalui seperti kita ini, melalui Zoom, melalui Gmeet, melalui televisi, radio, live streaming, dan sarana komunikasi lainnya. Teks ceramah bersifat edukatif atau memberikan pengajaran kepada pembaca atau pendengar dengan tujuan untuk mengajak atau meyakinkan. Kemudian struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, isi ceramah, dan juga penutup. Di bagian pendahuluan ini berisi pembuka dan pengantar. Bagian pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian, pada bagian pengantar, bagian ini berisi pengantar yang mengarahkan pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang terkait dengan topik ceramah. Kemudian isi ceramah. Ada 2, yaitu inti dan gagasan. Inti di sini berisi paparan dari penceramah,
pandangan umum, serta ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Kemudian bagian penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang berbentuk simpulan. Kemudian di bagian ini kita juga bisa memberikan ucapan permintaan maaf serta salam penutup. Ya, selanjutnya tentang jenis ceramah. Yang pertama, ceramah informatif. Ditunjukkan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Kemudian yang kedua, ceramah persuasif. Ditunjukkan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga tentang ceramah rekreatif. Ditunjukkan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini diwarnai dengan banyak humor, anekdot, dan guyonan-guyonan yang memancing tertawanya pendengar. Ya, kemudian ada kaidah kebahasan dalam teks ceramah. Sebagaimana jenis teks lainnya, teks ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks ceramah memiliki 5 kaidah kebahasan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni seperti saya, mungkin juga kata kami apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Kemudian ada kata ganti orang kedua jamak yang menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan untuk orang banyak seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah-masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan juga namun. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek kalimat. Seperti pada kata kerja diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan juga menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata persuasif, yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, seperti hendaknya, sebaiknya, perlu, dan juga harus. Kemudian, unsur-unsur ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa saja tidak terbatas oleh status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang baik adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi.
Metode ceramah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Yang kedua adalah menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang terakhir adalah ekspektoran, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan penting. Yang kelima mengenai media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, sekolah, ataupun tempat-tempat umum lainnya, tapi juga bisa secara tidak langsung, yaitu seperti direkam juga menggunakan internet ataupun televisi. Kemudian langkah-langkah penyusunan ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah keragaman budaya daerah, peristiwa yang hangat yang dibicarakan publik, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Yang kedua adalah merumuskan tujuan ceramah. Ada 2 macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau menginformasikan, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Dan tujuan khususnya ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Misalnya, topik yang kita bahas adalah keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya adalah informatif atau memberitahu, dan tujuan khususnya supaya pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Selanjutnya adalah menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan direncanakan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan juga teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Yang terakhir adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Ya, di sini Ibu juga menyajikan tentang teks ceramah yang telah disusun berdasarkan strukturnya. Yang pertama bisa kalian baca. Bagian ini mengenalkan permasalahan utama, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Yang kedua, tentang isi, yang merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula dengan sejumlah alasan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan Mbak. Jadi apa bedanya tuh Bu antara khotbah, ceramah, dan pidato? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Marisa. Jadi, teks ceramah berbeda dengan pidato dan juga khotbah. Perbedaan tersebut dilihat dari sifat yang terkandung dalam isi teksnya. Pidato cenderung bersifat persuasif, ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, tindakan, atau sifat, juga menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan. Sementara itu, khotbah pada umumnya bersifat menyampaikan pengetahuan mengenai keagamaan, praktik-praktik ibadah, dan ajaran untuk memperkuat keimanan. Di sisi lain, teks ceramah bersifat lebih umum dan bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan berupa informasi atau isu tertentu. Seperti itu Mbak Marisa. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Titi. Saya Titi kelas Lapsila izin bertanya. Bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup ketika kita berceramah di depan umum, Bu?
Terima kasih. Ya, ceramah di depan umum atau pembicaraan lain di depan umum pasti seseorang itu mengalami rasa gugup. Tapi itu tuh bisa diminimalisir seperti itu. Dengan kita mempersiapkan diri baik fisik maupun batin. Kalau fisik, kalau kita tidak sehat, pasti dalam melakukan ceramah itu akan terganggu. Persiapan batin tuh bisa kita lakukan dengan kita lebih berani untuk tampil di depan umum. Dan juga di bagian persiapan ini bisa kita lakukan dengan latihan yang rajin, tetapi jangan berlebihan. Yang selanjutnya itu adalah mempersiapkan materi. Guna dari persiapan materi ini adalah pembicaraannya lebih terarah, jadi kita tidak bingung kita mau ngomong apa, seperti itu. Kemudian berpikir positif. Seringkali kita nih berpikir negatif. Misal, saya kayaknya nggak bisa deh berbicara di depan umum, padahal aslinya bisa seperti itu. Jadi bangun mindset-nya yang positif saja seperti itu. Kemudian percaya diri. Percaya diri, yakin kalau kita tuh bisa berbicara di depan orang banyak. Kemudian buat diri kita rileks, santai, dan juga nyaman. Yang selanjutnya adalah terapkan langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan. Jadi itu bisa mengatasi rasa gugup kita saat berceramah di depan orang banyak. Seperti itu, Mbak Titi. Sudah cukup ya, Mbak Titi? Terima kasih. Ya. Dan kemarin Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk menonton link yang Ibu bagikan di WhatsApp group tentang teks ceramah. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membuat teks ceramah. Ya, sudah 15 menit. Siapa yang bersedia untuk membagikan ilmunya mengenai teks ceramah? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fitri. Ya, jadi di sini saya akan bacakan hasil teks ceramah yang telah saya buat. Langsung saja saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara sosialisasi di pagi hari ini dengan baik. Hadirin sekalian, perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas, maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat atau budaya alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bijak dan bajik, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan, masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda atau multiple choice, karena bisa berdampak pada pembentukan kepribadian.
Peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri dan para pendidik mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Kedepannya, sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Fitri. Pembacaannya sangat bagus sekali. Di sini juga isinya juga sudah lengkap, lalu intonasinya juga sudah jelas. Nah, kemudian yang di sini perlu diperhatikan adalah di bagian penutup itu tidak hanya diberi sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi bisa juga kalian sampaikan apabila banyak kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Seperti itu baru ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pembelajaran kali ini kalian telah mengetahui pengertian ceramah, struktur kebahasaan ceramah, jenis ceramah, kaidah kebahasaan ceramah, unsur-unsur ceramah, dan langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, kemudian Ibu mau kalian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Silahkan, Mbak Pia. Saya izin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu. Ya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Nah, struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Untuk membuat teks ceramah yang baik, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan dan juga langkah-langkah penyusunan ceramah. Ya, terima kasih Mbak Pia. Karena jam pelajaran kita sudah habis, mungkin yang belum presentasi bisa disampaikan minggu depan. Namun sebelumnya teks tersebut dikirimkan dulu ke WhatsApp Ibu ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian bisa mengerjakan halaman 200. Deadline-nya nanti minggu depan. Seperti itu anak-anak. Dan di sini Ibu mau meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia besok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.